Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Nisa Rahman Putri selaku dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIDN saya 0425089301. Selain mengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi, saya juga mengajar di Program Studi Manajemen dan Akuntansi. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar yaitu sangat berkaitan dengan bidang saya di pendidikan ekonomi, khususnya mata kuliah teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya ampu pada semester ini, yaitu teori ekonomi mikro dengan bobot 2 SKS dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah teori ekonomi mikro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib ditempuh mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi dan sebagai mata kuliah yang menjadi dasar untuk mata kuliah prasyarat pada semester selanjutnya. Teori ekonomi mikro ini merupakan suatu bidang dalam ilmu yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dan mata kuliah teori ekonomi mikro ini juga membahas tentang kegiatan perekonomian, masalah-masalah ekonomi, dan perekonomian saat ini. Dengan mengikuti mata kuliah teori ekonomi mikro ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menghitung pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua yaitu, mahasiswa mampu menggambarkan kurva keseimbangan. Dan yang terakhir yaitu, mahasiswa mampu menghitung upah nominal dan real pada pasar input secara tepat. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 1 semester atau 14 kali pertemuan. Topik yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua yaitu masalah-masalah pokok ekonomi. Yang ketiga, konsep permintaan dan penawaran. Yang keempat, keseimbangan pasar. Yang kelima, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keenam, teori perilaku konsumen dan produsen. Yang ketujuh, biaya produksi. Yang kedelapan yaitu pasar persaingan sempurna. Kesembilan, pasar monopolistik. Ke-10, pasar oligopoli. Yang ke-11, pasar monopolistik. Dan yang ke-12, pasar input. Dan yang terakhir yaitu eksternalitas dan kegagalan pasar. Baik, setelah kita ketahui gambaran secara singkat teori ekonomi mikro yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa? Ada 2 strategi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu penyampaian menggunakan buku ajar dengan karangan Sadono Sukirno yang berjudul Mikroekonomi Teori Pengantar. Yang kedua yaitu diskusi kelompok setiap minggunya, dan saya meminta mahasiswa untuk membuat rangkuman sesuai materi yang akan dibahas agar terjadinya feedback yang positif antara mahasiswa dengan mahasiswa. Yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan beberapa media. Media pertama, saya menggunakan Zoom meeting untuk mendukung pembelajaran saat ini. Yang kedua yaitu saya menggunakan media WhatsApp group sebagai sarana diskusi terkait materi maupun kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu saya menggunakan media Google Drive
untuk memberikan tugas ataupun pengumpulan tugas mahasiswa yang dikerjakan. Lanjut, yaitu yang ketiga, asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara saya dan mahasiswa, di mana dalam kontrak perkuliahan itu terdapat persentase penilaian dalam satu semester, khususnya ada nilai kehadiran, ada nilai tugas, ada nilai ujian tengah semester, dan yang terakhir ujian akhir semester. Di dalam kontrak perkuliahan ini juga memuat bagaimana cara saya menilai masing-masing mahasiswa sehingga mahasiswa tahu lebih awal sistem penilaian yang saya gunakan atau saya miliki. Baik, saya akan sampaikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro ini secara online menggunakan Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Saya masuk ke penggolongan kebutuhan. Ada kebutuhan menurut intensitasnya. Dari kebutuhan menurut intensitasnya ini terdapat beberapa kelompok atau terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, teman-teman juga harus tahu bedanya antara tiga kebutuhan tadi. Nah, kita bahas deh untuk kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya harus segera dipenuhi. Nah, jadi jika kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi saat itu juga, maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, coba kita bedakan ke kebutuhan sekunder. Sekunder apa ya? Nah, jadi kebutuhan sekunder itu merupakan sebagian kebutuhan kultural. Kebutuhan sekunder ini pemenuhannya setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Itu yang dinamakan kebutuhan sekunder. Nah, bedanya apa nih sama yang ketiga, kebutuhan tersier ya kan? Kalau kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah ya. Nah, jadi kita harus tahu juga. Nah, saya mau tahu nih dari teman-teman. Contoh dari kebutuhan primer apa sih? Seperti yang saya sampaikan tadi penjelasannya. Contohnya apa sih kalau kebutuhan primer? Kebutuhan pokok bukan. Kalau kebutuhan primer contohnya ya, kebutuhan ada sandang, ada pangan, ada papan, itu masuk ke kebutuhan primer. Yang kedua, kalau kebutuhan sekunder apa teman-teman? Contohnya seperti rekreasi, pendidikan, olahraga itu masuk kepada kebutuhan sekunder. Ya. Nah, bedanya dengan kebutuhan tersier, kalau kebutuhan tersier ini contohnya apa? Nah, contoh dari tersier ini kan tadi kan kebutuhan akan barang mewah seperti laptop, ya kan, AC, ya kan, itu masuk ke dalam kebutuhan tersier atau barang mewah. Saya lanjut kepada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kalau menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani ya. Jadi ada dua. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang secara alamiah dapat dirasakan oleh jasmani manusia. Yang kedua, kebutuhan rohani. Apa? Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang sangat berhubungan erat dengan kepuasan batin yang dirasakan manusia. Nah, kan saya udah jelasin tuh ya, dari dua itu ya kan, pembagian dari kebutuhan menurut sifatnya. Saya mau tahu dong contohnya apa aja sih teman-teman. Kalau dari kebutuhan jasmani, Makanan, Bu. gimana Anggi? Makanan. Makanan? Boleh. Makanan, minuman, ya kan? Baju itu masuk kepada kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan rohani apa? Ngaji. Ibadah. Sholat. Ibadah. Ya, betul. Ibadah, sholat ya kan? Bagi yang beragama Islam sholat.
Kalau yang beragama non-Islam atau yang lainnya itu seperti pergi ke gereja, lalu apalagi contohnya rekreasi ke tempat wisata, ya kan itu masuk kepada kebutuhan rohani ya. Masuk ke poin atau penggolongan ketiga ya, yaitu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Nah, kalau waktu pemenuhannya ini terbagi menjadi dua, waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kalau waktu sekarang itu apa? Nah, kalau waktu sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Oke. Nah, contohnya apa sih teman-teman kalau kebutuhan waktu sekarang ini? Kayak makan pada saat lapar gitu, Bu. Minum pada saat haus. Oke, itu siapa yang jawab tuh? Desna, Bu. Oke, Desna. Ya, betul apa yang disampaikan Desna. Makan ketika lapar, minum ketika haus. Lanjut yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda pada waktu yang akan datang. Nah, contohnya apa? Ayo, coba. Tabungan asuransi gitu, Bu. Oke, tabungan, betul. Asuransi, atau apalagi seperti tabungan untuk anak atau tabungan pensiunan ya. Masuk kita ke golongan keempat, itu kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan ya. Ada dua penggolongan atau dua bagian. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan individu ini merupakan suatu kebutuhan yang hanya dapat dirasakan oleh setiap individu yang membutuhkan. Ayo, contohnya apa teman-teman? Make up. Make up, oh bagi yang perempuan ya. Siapa itu yang jawab tadi? Gigi, Bu. Oh, gigi. Ya, seperti yang kita ketahui ya. Kebutuhan antara individu satu dengan yang lain ini, contohnya mungkin beda-beda ya. Kalau misalkan contoh, kalau dokter ya kan dengan petani pasti ada perbedaannya ya kebutuhannya. Salah satu dari pekerjaannya saja ya kan. Lanjut kita kepada kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan masyarakat ini merupakan kebutuhan bersama kelompok, di mana pada kebutuhan tersebut alat-alat pemuas pemenuh kebutuhan, alat-alat pemuas kebutuhan dipergunakan secara bersama-sama ya. Nah, jadi contohnya apa teman-teman? Contohnya semua sarana ya, itu contoh dari kebutuhan masyarakat. Semua sarana seperti apa ya? Kayak taman ya kan banyak macamnya ya sarana-sarana ya. Banyak macamnya. Jadi kita harus tahu juga ini pembeda-pembeda dari penggolongan kebutuhan. Sekarang kita masuk ke penggolongan jenis barang. Nah, kalau penggolongan jenis barang ini, adapun jenisnya yang pertama ada barang ekonomi, ya, barang ekonomi. Yang kedua ada barang cuma-cuma. Nah, kita masuk dulu ke barang ekonomi. Barang ekonomi ini merupakan suatu barang yang dalam memperolehnya membutuhkan kerja keras atau pengorbanan. Seperti apa contohnya? Seperti barang hasil industri. Itu kan kalau barang hasil industri kan pasti ada pengorbanannya ya teman-teman ya. Masuk kita poin kedua yaitu barang cuma-cuma. Nah, inilah bedanya. Kalau barang cuma-cuma itu merupakan barang yang bisa setiap orang nikmati tanpa perlu melakukan aktivitas produksi. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti udara, sinar matahari, ataupun air hujan dan yang lainnya. Itulah penggolongan jenis barang. Saya bisa lanjut teman-teman ke slide selanjutnya. Di sini ada sifat teori ekonomi. Nah, sifat teori ekonomi ini perlu teman-teman ketahui bahwa setiap teori yang ada pasti memiliki 4 unsur penting. Yang pertama ada variabel. Nah, variabel ini merupakan apa? Nah, kita harus tahu dulu variabel ini artinya apa sih? Nah, jadi variabel ini suatu besaran atau faktor yang nilainya bisa mengalami perubahan ya. Dan di samping variabel adalah unsur penting juga yang ada dalam setiap
teori. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus tahu juga dulu nih variabel yang masuk ke dalam sifat dari variabel ini apa aja sih bagiannya ya. Yang pertama ada variabel endogen dan ada variabel eksogen. Ada dua bagian. Variabel eksogen ini merupakan variabel yang sifatnya dapat diterangkan dalam teori tersebut ya. Nah, bedanya dengan variabel endogen, kalau variabel endogen ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel endogen. Nah, tapi dia ini merupakan variabel yang ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. Seperti itu. Nah, masuk kita ke sifat yang kedua, ada asumsi ya. Kalau asumsi itu apa? Nah, kita harus tahu juga asumsi merupakan salah satu syarat ya kan? Salah satu syarat yang penting dalam membuat teori, khususnya dalam ilmu sosial. Nah, hal ini dikarenakan tanpa asumsi tersebut sangatlah sulit untuk menjelaskan sifat hubungan di antara berbagai variabel. Nah, teman-teman harus tahu itu ya. Nah, masuk kita ke hipotesis. Sifat yang ketiga hipotesis. Hipotesis itu apa? Oh, hipotesis merupakan dugaan sementara atau pernyataan yang menggambarkan tentang keadaan pada umumnya. Nah, jadi kalau hipotesis ini, dia juga sifatnya itu dibedakan menjadi dua golongan. Ada hubungan langsung dan ada hubungan terbalik. Nah, hubungan langsung. Jadi kalau hubungan langsung ini merupakan suatu kondisi di mana perubahan nilai-nilai variabel yang dibicarakan bergerak ke arah yang bersamaan. Ini nanti teman-teman juga ada mempelajarinya juga. Kalau hipotesis ini seperti di mata kuliah filsafat juga ada nantinya. Nanti di metodologi juga ada, ataupun di statistik juga ada. Nah, ini saya bahas sekilas saja. Lanjut, kita ke hubungan terbalik. Yaitu apabila nilai variabel yang dibicarakan tersebut bergerak ke arah yang bertentangan, itu hubungan yang terbalik. Sifat keempat, membuat ramalan. Membuat ramalan ini artinya atau sama dengan meramalkan tentang keadaan yang akan berlaku di masa yang akan datang. Itulah yang dinamakan membuat ramalan. Oke, selanjutnya yaitu poin selanjutnya ada mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teori ekonomi mikro dan apa itu teori ekonomi makro. Seperti sekarang ini teman-teman lagi mempelajari atau mengambil mata kuliah teori ekonomi mikro, ya kan? Nanti teman-teman juga akan mengambil setelah ini teori ekonomi makro. Nah, sekarang kita bedakan nih apa yang dimaksud dengan teori ekonomi mikro dan apa yang dimaksud dengan teori ekonomi makro. Nah, di sini teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Jadi seperti itu. Nah, bedanya apa dengan teori ekonomi makro? Nah, jadi bedanya kalau makro ini merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Itulah bedanya. Kalau tadi keseluruhan pada kegiatan perekonomian, sekarang juga semuanya juga menyeluruh ya, teman-teman ya. Jadi saya lanjut ke slide selanjutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi ya. Pelaku kegiatan ekonomi. Di sini kalau pelaku kegiatan ekonomi ini dia terdapat beberapa golongan. Yang pertama yaitu ada rumah tangga ya, ada rumah tangga. Lalu
ada perusahaan, ada pemerintah ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ada berapa pelaku kegiatan ekonomi teman-teman? Berapa? 3. Ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, jadi kalau rumah tangga ini merupakan pemilik dari berbagai faktor produksi yang ada dalam perekonomian, ya kan? Itu. Jadi di sini di mana sektor yang menyediakan tenaga kerja, barang, modal, kemampuan atau skill ya teman-teman ya, kekayaan alam yang dimiliki dan harta tetap lainnya, itu yang dinamakan rumah tangga. Masuk kita ke perusahaan, merupakan suatu organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dalam rangka menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi juga dalam kegiatan mereka dalam perekonomian ini ialah apa? Mengorganisasikan faktor produksi yang tersedia dengan sedemikian rupa dengan tujuan supaya kebutuhan rumah tangga akan barang dan jasa dapat diperoleh atau diproduksi dengan baik, seperti itu. Lanjut ke 3, yaitu pemerintah. Pemerintah ini merupakan badan pemerintah yang tugasnya mengatur kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya yaitu Departemen Pemerintahan, di mana badan tersebutlah yang nantinya mengatur bagaimana penanaman modal baik sentral dalam hal ini seperti bank ya, Bank Indonesia, pemerintahan daerah atau TNI Polri dan yang lainnya, itu masuk ke dalam pemerintah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mungkin mereview lagi nih kepada teman-teman ya, terkait apa yang saya sampaikan. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang konsep ya, konsep dasar ilmu ekonomi ya kan. Jadi coba teman-teman, coba siapa yang bisa menjawab nih? Saya tanya, coba jelaskan lagi apa yang saya sampaikan. Apa sih ilmu ekonomi itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Desna mau jawab, Bu. Oke, Desna. Coba Desna, apa sih ilmu ekonomi itu, Desna? Ilmu ekonomi itu adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana usaha manusia itu baik sebagai individu ataupun kelompok masyarakat dalam rangka menggunakan sumber daya yang terbatas dengan tujuan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Oke, betul apa yang disampaikan oleh si Desna. Coba saya tanya lagi kepada teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya, coba. Tadi saya sudah menanyakan apa itu ilmu ekonomi. Sekarang saya menanyakan, apa sih beda kebutuhan dengan keinginan, teman-teman? Rido mau jawab, Bu. Oke, siapa? Rido. Apa ya Rido? Kebutuhan merupakan suatu hal apabila ditunda pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Oke, betul. Nah, seperti apa yang disampaikan Rido. Coba mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman. Ada enggak? Oke, pernyataan Rido aja ya. Berarti ya, betul yang disampaikan Rido tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi juga ya teman-teman ya. Kita harus membedakan, harus tahu apa itu beda dari kebutuhan dan keinginan. Seperti yang disampaikan Rido. Kalau keinginan itu suatu hal yang apabila tidak terpenuhi, tidak akan mengancam kebutuhan atau kelangsungan kehidupan manusia. Kalau kebutuhan itu merupakan suatu hal yang harus dipenuhi, namanya kebutuhan ya. Nah, jadi ketika dia apabila ditunda ya, ketika dia ditunda pemenuhannya, dia dapat mengganggu kebutuhan kita pribadi atau kita sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, tadi juga ilmu ekonomi. Saya tanya lagi nih kepada teman-teman.
Satu pertanyaan lagi. Coba deh teman-teman sebutkan yang termasuk ke dalam penggolongan kebutuhan apa aja sih? Saya Bu mau jawab. Siapa? Anggi? Aku. Duluan. Siapa? Gak apa-apa. Sepia Bu. Oke, Sepia. Penggolongan kebutuhan itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan menurut sifatnya itu ada kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani, Bu. Nah, ya betul. Nah, ada lagi tambahan? Anggi mau nambahin boleh nggak Bu? Boleh, Anggi. Ada waktu pemenuhannya. Itu buat masa sekarang sama yang masa akan datang. Oke. Terus menurut wujudnya itu ada material sama imaterial. Ya. Terus kalau subjek yang membutuhkan itu dibutuhkan secara langsung atau individu atau juga kebutuhannya buat sama-sama. Ya. Udah itu aja. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, betul yang disampaikan oleh Sepia dan Anggi tadi. Kalau kita harus tahu, pertanyaan saya kan penggolongan kebutuhan ya. Ada juga penggolongan jenis barang. Nah, jadi kita harus membedakan. Kalau penggolongan kebutuhan ini terdapat 4 penggolongan, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, dan yang terakhir kebutuhan menurut subjek yang membutuhkannya. Dari 4 poin tadi juga ada bagian-bagiannya seperti kebutuhan menurut intensitasnya yang Sevia sampaikan. Kebutuhan menurut intensitasnya itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, juga yang disampaikan tadi oleh Sevia juga, kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi 2 juga, Bu. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani, ya kan? Lalu ditambahkan oleh Anggi, ada kebutuhan menurut apa tadi? Menurut pemenuhannya. Kebutuhan menurut pemenuhannya juga terbagi, Bu, menjadi 2. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Dan yang terakhir tadi juga Anggi sampaikan juga, yaitu ada kebutuhan menurut subjek yang membutuhkannya. Itu juga terbagi 2, kata Anggi, betul. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan masyarakat. Tapi dari beberapa bagian tadi teman-teman juga harus mengetahui penjelasannya atau maksudnya ya. Jangan sampai nanti tahu bagiannya tapi tidak tahu penjelasannya. Oke, teman-teman? Nah, itulah penjelasan dan cuplikan bagaimana cara saya mengajar pada mahasiswa melalui media online. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.